sudah hadir pada sore hari ini Bapak Gema Guyardi, beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Halo, selamat sore Pak Gema. Selamat sore Pak Gema. Apa kabar Pak? Luar biasa baik. Luar biasa baik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akan mencermati terlebih dahulu ya sebelum membahas terkait dengan harga komoditas dan juga sejumlah indeks di kawasan Asia Eropa. Indeks harga saham gabungan hari ini sudah menyentuh level 5.400-an Pak Gema. Apa yang bisa diperhatikan, tapi saat ini menjelang penutupan sudah turun lagi nih, 5.392. Oke, selamat sore pemirsa Astronaci. Eye on Future dari awal bulan kita memberikan tanggal-tanggal pembalikan arah. Dan sayangnya market memang flat ya, walaupun kita pembentukan peak dan bottom itu memang terjadi. Dan sekarang sedang menuju ke peak setelah target bottomnya sudah tercapai kemarin. Sekarang menuju ke resisten yang baru. Saya percaya bahwa angka 5406 akan segera ditembus dalam waktu 2-3 hari bursa ke depan ya. Jadi ini akan terus dilewati. Target kita adalah 5450 by the end of this week. Mudah-mudahan bisa dikena di 5450, kalau enggak kurang lebih hari Selasa atau Rabu di minggu depan. Oke, Selasa atau Rabu minggu depan ya, 5450. Ini prediksi dari Pak Gema ya. Ya, kira-kira masih adakah potensi pelemah indeks tadi sepanjang minggu ini kalau kita lebih persempit length of time? Seharusnya tidak. Ini udah harusnya tidak boleh melemah lagi. Jadi kenaikannya akan terus tipis-tipis seperti ini ya. Plus 10, plus 10, plus 20, tapi akan terus naik. Dan 5406-nya harus ditembus hari ini. High-nya ada datanya nggak? Saya rasa belum ya, belum mencapai ke sana. Dan minimal 5450 dia sebelum akan mencapai 5450 belum akan terkoreksi dalam skala yang besar. Oke, level tertinggi saat ini 5.405 ya untuk indeks harga saham gabungan. Tapi kalau berbicara mengenai sentimen baik dari dalam maupun dari luar nih Pak Gema, terkait dengan dari dalam sendiri besok akan dirilis data inflasi, diprediksi juga mengalami kenaikan. Kemudian dari luar terkait dengan pidato Donald Trump dan juga data ekonomi dari Amerika Serikat seperti PDB di kuartal keempat. Anda melihat kondisi sentimen tersebut seberapa besar sih pengaruhnya nanti? Inflasi yang cukup berpengaruh pastinya. Alasan lah, setidaknya alasan walaupun itu minor. Salah satu indikator makroekonomi Indonesia yang cukup minor adalah inflasi, kecuali current account defisitnya tiba-tiba meledak, itu akan menjadi signifikan. Tadi saya revise ya, batas atasnya indeks kita yang akan dicapai itu 5418, itu adalah level tertinggi tanggal 13 Februari. Itu minimal yang akan dicapai, dan target utama dia di dalam 1 minggu ke depan, kalau tadi Pak Erwin mau di compress time-nya itu 5450. Suka tidak suka itu harus dicapai karena ada satu lubang yang harus ditutup. Kemudian bicara tentang Amerika, tentang Donald Trump. Pak Gema, kita tahan dulu pembahasan itu. Kita sapa terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk ya. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Gema, ini mau nanya Adi. Pak Adi Adi dimana? sama Adi di harga 2.200. Mohon sama maaf, siapa di mana Pak? Ya, Dengan Makassar. Oh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Wika. Silakan Bapak. Sama Wika. Di Makassar, silakan. Ya. Wika 2.600. Wika 2600. 600. Baik. Ya, Adikarya 2.200. 2200. Ya. Oke, yang ditanyakan Pak? Bagaimana, mau di cut loss atau di hold saja? Oke, di cut loss atau di hold ya. Baik, Oke, itu saja makasih ya Pak ya, Adikarya dan juga Wika. Mungkin sebelum kita akan menjawab, kemudian dilanjutkan kembali tadi Pak Gema. Oke, tadi concern-nya tentang Amerika apa, bisa diulangin? Iya, terkait juga dengan penantian pidato dari Donald Trump nanti malam, terkait dengan kebijakannya dan juga mungkin data inflasi akan dirilis esok hari nih Pak Gema. Seberapa besar pengaruhnya terhadap indeks harga saham gabungan nanti? Saya rasa indeks terlepas dari Trump akan bicara apa, itu udah inline dari market ya. Kita percaya bahwa price action, discount everything, dan target kenaikan 5.450 sudah price in dengan yang dikatakan Donald Trump. Trump akan membuat satu kondisi perekonomian yang lebih baik, karena memang sekarang secara GDP Amerika juga sudah sustainable dibandingkan 3-4 tahun yang lalu. Masih baru growing dari 2,8%, saya masih ingat betul angkanya 2,8%, terus naik 3,2 dan seterusnya. Nah, ini Amerika sekarang di dalam kondisi yang prima, dan kalau Anda bisa lihat indeks Dow Jones-nya udah 20.800 sekian, S&P 500, Nasdaq. Jadi saya percaya bahwa dari gold, kacamata saya di gold, akan ada satu pelemahan lagi, berarti US dollar strengthen. Kebijakan Trump ini akan lebih fokus kepada US dollar, dan kita akan melihat rupiah otomatis ya yang akan terhubung secara langsung dengan semakin menguatnya US dollar. Maka kalau kita perhatikan rupiah, dia akan bertahan di 13.300 sampai 13.500, itu adalah range yang dipertahankan. Oke, dampaknya terhadap rupiah begitu ya? Ya, 13.500 kira-kira nilai tengah
yang maksimal seandainya terjadi masif atau ekstrim penguatan daripada US dollar, rupiah kan otomatis akan melemah dan pelemahannya sekitar 13.500-an. Oke, Ya, baik. masih dari sentimen Amerika Serikat Ya. ini Pak, kalau kita mencoba menakar seberapa cepat ini, seberapa confident kecepatan mereka bisa menaikkan suku bunga. Tadi Robert Kaplan, Ketua Fed khususnya wilayah Dallas, Ya. mengatakan para pembuat kebijakan harus menaikkan suku bunga dengan lebih cepat. Dan mendefinisikan kata dengan lebih cepat, seberapa confident mereka bisa menempuh speed untuk menaikkan Kurang lebih interest rate. summer ini ya. Jadi kan antara bulan Juni sama Desember gitu ya. Jadi kenaikan suku bunga sangat diperlukan karena memang saya ground check sendiri di Amerika, khususnya West California, mulai dari California terus kemudian ke Utah, terus ada di area-area West Coast itu mereka juga konsumernya sudah bagus, terus kemudian parameternya pariwisatanya juga hidup. Dari Anaheim ada Disneyland, terus kemudian Universal Studio, mereka spendingnya bagus. Jadi I don't think cukup berpengaruh, dan mereka juga sekarang mulai hunting properti. Karena kalau di Amerika parameter kita adalah home sales-nya, numbers-nya. Ya, Kalau oke. ada increment di situ, otomatis mortgage-nya akan jalan. Kalau orang sudah berani mortgage, berarti memang lebih mudah di Amerika mortgage ya. Berarti di situ akan adanya peningkatan daripada mereka punya perekonomian, dan saya rasa kenaikan suku bunga ini nanti akan impact kepada home sales dan seterusnya. Tetapi saya rasa saat ini Amerika sudah siap untuk menghadapinya. Oke, kenaikan suku bunga akan dikhawatirkan tidak terhadap investor asing yang akan keluar nanti? Biasanya kan memang cenderung akan seperti itu Pak Gemma, terhadap indeks Ini menarik, sebelum suku bunga, kalau Anda melihat ya, 3-4 tahun yang lalu, setiap kali Dow Jones naik, apalagi kalau Anda hobi dengan chart, Anda melihat Dow Jones ini terus naik, tetapi indeks kita tidak ikut. Iya, Emerging iya. country flat, ini menjadi tanda tanya. Contrary, iya, benar. Ya kan? Nah pertanyaannya, uang itu sebenarnya nggak boleh di cash out. Kalau kita bicara tentang fund management global dengan nilai miliar dolar, Iya. uang must be stay in the market. Masalahnya kenapa sekarang Dow Jones naik, yang lain tidak naik? Ini adalah jawaban asumsi awal, dugaan yang paling mungkin adalah semua uang yang awalnya mereka growing di emerging country kembali kepada negeri Paman Sam. Mereka balikan uang itu ke United States. Kalau Anda melihat saham Boeing, terus kemudian Microsoft, APL, itu semua naik kenceng-kencengan semua. APL udah 136 dan saya percaya akan menjadi 140-an. Google itu bahkan di saham Nasdaq. Baik teknologi maupun konsumer, saya lihat dari Boeing Company juga udah hampir 180. Ada uang yang besar dari emerging country, mungkin dari Uni Eropa, masuk ke Amerika. Nah, apabila nanti suku bunga dinaikkan lagi, Ya, mungkin itu dia. tidak hanya equity market, orang akan berburu safe haven kembali lagi kepada US dollar. Ya, Nah, ini adalah strategi yang cukup baik sekali. Mereka mulai ada capital inflow, dan yang paling menderita adalah kita. Nah, di Indonesia kenapa flat dan tidak crash? Karena Indonesia sendiri strengthen ekonominya gitu. Karena tetap pada dasarnya para fund manager itu tetap harus punya portofolio di emerging country, salah satunya di negara kita, sehingga mereka sekarang dalam posisi mengurangi tetapi defend, mereka tidak redeem. Kecuali ada krisis politik di sini, baru akan ada redemption daripada itu timbul perusahaan. sebagai perisai bagi Betul, kita dalam tanda kutip. betul. Kalau kita berbicara dari sisi lain, dari ekspektasi pasar, Ya. sebenarnya seberapa cepat, between twice or 3 times in the consecutive period menaikkan interest rate, I itu think ada di two level times. berapa I think 2 kira-kira? times 0,25 maksimal 0,50, karena dia tidak akan menaikkan 3 degrees sampai 0,75. Terlalu ekstrim. Kecuali memang ada satu signifikan dia ingin bikin apa, stimulus atau apa, tapi I believe 0,5 itu adalah yang paling maksimal. Oke. Karena dia tidak bisa sekedar menaikkan. Amerika ini kan merupakan jantung daripada ekonomi dunia. Begitu dia naikkan, yang kita takutkan adalah bukan masalah kolapsnya internal, tapi yaitu seperti yang you tadi bilang, uang dipindahin, capital inflow, redeem di mana-mana, ini akan jadi masalah besar. Karena ingat, Amerika ini kan dia bukan hanya GDP, dia GNP yang besar, dia punya company-company di negara-negara yang lain, dia harus take care untuk itu gitu. Nah, ini yang kita Oke. perhatikan. Baik, jadi respon dan juga langkah seperti apa nih harus diperhatikan untuk investor maupun trader dalam jangka waktu sambil menantikan nanti kenaikan suku bunga? Sebenarnya kalau trader jangka pendek tidak akan kena impact. Kita sudah melihat bahwa kasus yang ada di indeks harga saham gabungannya ada dua. Yang pertama adalah minimnya investor. I don't buy the data kalau misalnya investor bertambah. Investor bertambah, market tidak akan seperti ini. Harusnya investor bertambah itu akan seperti 2010-2012. Saya sedang memprediksi bahwa adanya penurunan investor di Bursa Efek Indonesia. Mereka mungkin tidak aktif, atau mungkin mereka pindah ke fixed income, ke bond, atau ke deposito, atau bahkan mereka mungkin beli US dollar. Makanya market tidak volatile, mereka diam. Saham-saham blue chips kita
tidak bergerak, ya kan? Oke. The new American captain always come with the surprises. Nah, Yeah. kira-kira nih sambil kita menanti apa yang akan disampaikan oleh Trump yang pertama kali depan Kongres, adakah dari kebijakan-kebijakan yang direalisasikan menjadi semacam pengerem lagi bagi The Fed untuk lebih konsisten? Paling tidak, atau mungkin justru ekstrimnya akan holding back untuk menahan menaikkan terlalu ekstrim untuk level. Saya rasa kenaikan suku bunga sudah harus dinaikkan. Sudah niscaya, tapi untuk keberanian levelnya. Ya 0,25 nanti naik lagi 0,25 karena tapi saya belum lihat ya karena gini. Ini kan adalah kebijakan pertama dari Republik. Benar. Ya, Republik itu cenderung cowboy, mereka lebih agresif. Kita nggak tahu, tapi kalau zamannya Demokrat, I believe mereka akan main konservatif dan seterusnya. Tetapi apalagi seorang entrepreneur, terus kemudian Republik is different. Bahkan jauh sebelum Donald Trump menang dari Astronauts, we predict that he will win the championship ya, the battle. Dan itu ternyata terjadi. Tatkala semua orang pilih Hillary karena ada the pattern di situ. Nah, kalau kita perhatikan bahwa the market atau ekonomi butuh volatility, maka akan ada satu gebrakan-gebrakan yang memang orang selalu bilang bahwa unpredictable. Oke. Ya, dan Justru di sini ada space yang bisa. ya, dan unpredictable ini kita melihat bahwa indeks kita saham Indonesia ini masih ada chance untuk ke 5.800. 5.800. Jadi setidaknya untuk dalam katakan first half, unpredictable-nya akan bersifat positif untuk market. Ya, unpredictable-nya belum akan menjadi berita perang yang membuat Dow Jones minus 1.000 dalam satu hari. I don't think so. Oke, baik, itu dia sedikit prediksi dari Pak Gema ya. Kita beralih menjawab pertanyaan dari Oke. Bapak Nata di Makassar yang sudah menantikan jawaban dari Anda Pak Gema. Ditanyakan Adikarya dan juga Wika. Ya, untuk Adikarya terlebih dahulu punya di 2.200, sementara saat ini stagnan saja di 2.140. Oke, selamat sore Pak. Untuk saham Wika akan memasuki kondisi sideways, tetapi target price 2.400 itu harusnya bisa tercapai. Untuk sementara dia akan flat, mungkin sampai minggu depan baru akan ada perubahan ya. Yang jelas dia, saya tidak yakin kalau dia akan turun terus di bawah 1.800 untuk sementara ini. Jadi sekarang dalam fase konsolidasi. Level yang perlu diperhatikan tadi level bawahnya di 1.000. Ada gap di 1980 itu adalah maksimal. Jadi posisi sekarang gimana? Sementara Anda bisa hold, demikian juga dengan saham Wika sementara bisa hold karena dia dalam fase konsolidasi yang cukup panjang. Bear tidak, bull juga tidak, tetapi akan bertahan di level ini saja ya, di 2.500 sampai 23 sampai 26 lah, range 300 rupiah. Oke. Baik. Saya kalau melihat portfolio sini saya lebih baik mikirkan untuk switch ke saham-saham yang memang sedang berusaha untuk naik gitu. Oke, apa saja tuh mungkin Pak Gema? Mungkin ini bisa menjadi referensi Salah juga satunya untuk ada Bapak Astra Nata. Internasional itu sudah up ya. Terus Ya, itu dia dari Astronauts 8.350 hari ITMG ini. juga sudah naik. Terus kemudian dari perbankan ada Bank BBNI mulai recover, itu bisa diperhatikan ya. Oke, Astra Internasional hari ini kebetulan naiknya cukup signifikan sekali, Ya. 4% ke level 8.350 kurang lebih. Pak Gema, Anda melihatnya untuk ASI kira-kira akan seperti apa nih pergerakan? Trennya masih menguatkah atau seperti apa? ASI itu adalah salah satu big caps yang saya percaya menjadi lokomotif market. Kalau tadi saya bilang bahwa indeks akan ke 540, hari ini belum kelihatan indeks naik, tetapi sudah dimotori dengan Astra Internasional. So mudah-mudahan itu akan menjadi satu lonceng, satu pertanda bahwa seperti United Tractor, kemudian Astra Internasional ini akan terus menguat. Karena I believe dua ini menjadi market mover. Jadi kalau memang sudah diagendakan indeks kita akan naik sampai ke level 5450, maka tidak jauh-jauh yang namanya Astra International dan United Tractor akan menguat. Baik. Oke. Selain Adi, tadi juga penelpon dari Makassar mempunyai Wika di 2.600. Cut loss atau hold terlebih dahulu? Hold, kita biarin aja dulu. Oke, berarti di hold saja ya Bapak Nata di Makassar, Adikarya dan juga Wika. Sementara tadi ada beberapa saham yang direkomendasikan oleh Pak Gema, Astra Internasional dan juga tadi dari perbankan adalah BBRI ya? BBNI. BBNI, oke, BBNI. Berbicara mengenai BBNI, tadi kita sudah menyampaikan laporan keuangan nih Pak Gema. Ya. Untuk BBNI hari ini, kalau kita perhatikan untuk posisi asetnya dari kinerja keuangannya, ini mengalami kenaikan 25,1% dibandingkan dengan tahun 2015 menjadi 11,34 triliun rupiah. Prospeknya kira-kira untuk BBNI Pak Gema? BBNI is good stocks. Tahun ini saya yakin di tengah kompetitornya Bank Mandiri sedang mengalami NPL yang naik ya, non-performing loan-nya. Jadi saya pikir Bank BNI akan mencoba untuk all time high dalam waktu 1 tahun. Maksimal sampai akhir tahun ini maksud saya. Oke. Dan secara jangka pendek is a bull stocks. Jadi cukup aman kalau mau beli. Level-level atau range yang perlu diperhatikan untuk jangka pendek? Jangka pendek, sependek apa? Kalau misalnya kita bicara 1 minggu ke depan, 6.400 itu adalah target yang ingin dicapai. 6.400 artinya trennya menguat begitu Ya, ya untuk betul. BBNI ya.
Oke, jadi kalau yang ingin masuk kira-kira level berapa nih Pak Gemma? Harga sekarang ya buy on weakness antara 6.100 6.250, Anda bisa mulai untuk mempertimbangkan membeli. Oke. Baik, ini kalau kita lihat juga pergerakan saham dari BBNI secara year to date ini naik 13%, year on year-nya naik 25%. Kemana arah pergerakan saham dari BBNI kalau kita coba periksakan outlook-nya? 7.000 saya pikir bisa possible tercapai minimal. 7.000 bisa. Jadi untuk growth sampai akhir tahun nanti tambah 10% lah. Jadi genap ya, sekitar 18 sampai 25% mungkin secara average. Oke, itu dia untuk BBNI. Tadi kita juga sampaikan terkait dengan BBTN, ini juga menjadi salah satu favorit sejumlah analis nih Pak Gemma. Ya. Anda melihat untuk BBTN seperti apa nih? Karena laporan keuangannya sangat baik sekali, pertumbuhan laba bersihnya 40%, dan NPL-nya pun berhasil berkurang dari 3,42% menjadi 2,84%. Ya, BBTN ini adalah silent performance ya, dia diam tapi naik terus, dan ini mulai mengawali. Kalau kita bicara fase, ini adalah public participation phase di dalam Dow teori. Kalau kita membahas tentang price action analysis, harusnya ini akan terus berlanjut sampai 2.500. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan lancar. Baik. 2.500 ya? Ya. Ya, pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Perbincangan bersama Bapak Gemma Gujadi akan kami lanjutkan hanya di Market Now, sesi kedua IDX Channel. Dan sebelum kita akan lanjutkan berbincang bersama dengan Bapak Gemma Guyardi, berikut ini kami sampaikan sejumlah indeks di Bursa Efek Indonesia bagaimana untuk update terakhir sampai dengan sejauh ini menjelang penutupan di sesi kedua. Baik, ya. Anda bisa lihat di layar TV Anda, MNC 36 terpantau terakhir menguat 0,19%. Ini ada di level 304,664. Jakarta Islamic Index menguat 0,73%, terakhir di level 703,129. LQ45 menguat 0,43% di level 897,624. Ya, sementara itu untuk pergerakan sektor pemirsa, sektor-sektor apa saja yang mengalami penguatan dan juga pelemahan? Ada sektor aneka industri yang menguat 3,40%, disusul oleh sektor pertambangan yang juga menguat 0,67%. Sementara ada sektor perkebunan yang memimpin pelemahan sekaligus melemah 1,05% dan juga sektor konsumsi yang melemah 0,52%. Ya, kita beralih ke siapa saja yang masuk ke dalam jajaran saham-saham top gainers berdasarkan value yang menjadi penggerak IHSG pada perdagangan sesi kedua ini. Saham ASI di level 8.375, nilai value-nya ada di 588,3 miliar. Saham PPRO ada di level 332, nilai value-nya 143 miliar. ELSA di level 432 dengan value 68,9 miliar. Dan BRPT di level 2.210, value-nya 63,7 miliar. Ya, berikutnya saham-saham apa saja yang sudah menderetan top losers pemirsa di perdagangan sesi kedua hari ini menjelang penutupan. Dapat kami update untuk Anda. Ada saham MIRX di level 124, nilai transaksinya 295 miliar rupiah, disusul oleh saham LPPF di level 13.675, nilai transaksinya 89 miliar rupiah. Kemudian ada saham AALI yang juga tertekan berada di level 15.150, nilai transaksinya 58,3 miliar, dan saham Sril di level 342, nilai transaksinya 51,2 miliar rupiah. Ya, demikian tadi yang masuk ke dalam jajaran top gainers dan top losers sejauh ini di sesi perdagangan yang kedua. Kemudian juga telah kami update pergerakan secara sektoral. Ya, dan berikutnya kita akan melihat bersama saham-saham apa saja yang menjadi rekomendasi dari para analis dan juga sekuritas untuk perdagangan hari ini. Dapat kami update juga untuk Anda pemirsa, dan pas saham yang direkomendasikan. Yang pertama ada saham KLBF mendapatkan 6 rekomendasi buy. Kemudian yang kedua dari Astra Agro Lestari atau ALI mendapatkan 6 rekomendasi buy. Kemudian yang ketiga ada saham BJTM mendapatkan 5 rekomendasi buy, dan yang terakhir ada saham TLKM mendapatkan 4 rekomendasi buy dari para analis dan juga sekuritas. Itu dia 4 saham yang direkomendasikan yang berhasil disurvei oleh tim IDX Channel. Sekali lagi keputusan kami kembalikan kepada para investor dan trader. Baik, kita langsung akan membahasnya bersama dengan Bapak Gemma Guyardi, Presiden Direktur dari Astronagi International. Langsung saja kita membahas terkait dengan saham-saham yang sudah menderetan top gainers dan juga top losers. Ini Pak Gemma, tadi ASI sudah dibahas. Kemudian kalau ASI kira-kira target price di level berapa nih Pak Gemma? Oke, kita lihat untuk Astra International minimal, kalau kita perhatikan kenaikannya minimal adalah 8850. Saya melihat bahwa akan ada all time high lagi ya. Jadi Anda expect sekitar 10.500 itu harusnya possible untuk dicapai. 10.500? Ya.
Oke, kira-kira apa yang menjadi trigger utama untuk Astra International ini? Selain memang laporan keuangannya cukup baik ya dan juga kinerja dari industri otomotif pun baik. Kalau mau bikin indeks naik tinggi begitu, kalau bukan Astra apalagi ya, itu aja simple. Jadi apapun alasannya itu bisa dibuat. Tetapi kalau kita bicara tentang market structure yang harus naik ya Astra International. Kalau kita melihat dari patternnya, ini juga secara pattern dia memulai kembali tren bullish barunya, gitu. Baik, next ada Elsa juga yang masuk ke dalam jajaran top gainer stock, ada di 432 target price yang bisa kita harapkan untuk Elsa. Oke, untuk saham Elsa belum bisa keluar dari tren bearishnya, tetapi target yang paling possible adalah 460. 460. Tetapi masih di dalam tren bearish ya. Oke, 460 itu merupakan tren, merupakan level. Ya, target awal untuk pencapaian atau reaksi selama ini kan udah turun terus. Jadi kenaikannya kurang lebih sampai 450 dan 460, kemudian baru istirahat lagi turun. Oke, baik, itu dia untuk Jadi itu bisa level. digunakan untuk pemirsa yang saat ini sedang memiliki saham Elsa, mau cari target profitnya antara di level tersebut. Oke, baik. Tapi masih dalam tren turun ya Pak Gema ya? Ya, sedang terkonsolidasi. Oke. Baik, ini nilai transaksi dari BRPT, selanjutnya juga ada sebesar 63,7 Ya. miliar, ada di level 2210. Apa yang saya lakukan untuk BRPT, Pak? 2200 ada hidden bullish divergence, sementara bisa ditahan target price-nya 2650. 650. 650 ya. Oke, itu dia untuk BRPT ya. Elsa, ASI dan juga saham dari Elsa. Kemudian satu lagi PPRO, Pak Gema. Oke, mari Setelah kita stock lihat. split hari ini pergerakan yang nampaknya cukup volatile sekali begitu ya untuk Oh, PPRO ngeri, bagaimana ngeri nih? sekali ya kenaikannya ya. Jadi PPRO saya rasa belum akan bull, tetapi ditarik kembali ke area 360-an sekian. 360-an untuk PPRO ya. Betul. Jadi range-nya Range-nya di harga sekarang itu kan mulai diangkat ya setelah dia turun. Ini akan dipertahankan antara 290 sampai 370, itu adalah range yang cukup ideal atau fair range-nya untuk PPRO. oke, rekomendasi Anda untuk PPRO nih kira-kira Pak Gema? Saya tidak rekomendasikan untuk beli juga karena dia akan maybe kalau saya melihat saat ini masih akan terjebak di dalam suatu kondisi sideways, jadi belum akan kita lakukan pembelian. Oke. Baik, kita akan coba beralih apa saja sebenarnya ini paling tidak sejauh ini saham-saham top losers yang sudah menjadi penekan indeks pada perdagangan sepanjang sesi keduanya. Ya. NYRX di level 124. Nilai perdagangannya, nilai transaksinya di 295 miliar. Pak Gema, masihkah ini akan menjadi penekan indeks kita untuk selanjutnya? Oke, kita perhatikan saham-sahamnya apa aja tadi? Ada MYRX, kemudian LPPF. LPPF, mereka bukan saham-saham market mover, jadi mau turun biarin aja, nggak apa-apa. Oke. Tidak akan terlalu berpengaruh. Baik, tapi kalau diperhatikan untuk MYRX terlebih dahulu ini cukup aktif sekali di perdagangan dan juga pergerakannya juga volatile sekali begitu Pak Gema, dan memang tidak jauh-jauh di level 124-an saja begitu Iya, ya. betul. Mungkin apa yang perlu dicermati bagi yang sudah memiliki atau mungkin di atas levelnya saat ini Pak Gema untuk MYRX? Sahamnya bearish, jadi waktu itu kalau nggak salah ada yang nanya dan kita melihat arahnya bisa ke bawah, ini nampaknya benar-benar ke bawah. Ya sekarang kalau saya perhatikan 115 saja harusnya bisa kecapai sebelum dia naik lagi gitu. Oke, jadi bagi yang sudah memiliki apakah memang sebaiknya dilepas? Agak no comment, ini pertanyaan yang beresiko banget karena penurunan yang kencang seperti ini kemungkinan mereka memiliki, saya bisa predik antara 150 sampai 170, dan kalau saya bilang cut itu kerugiannya di atas 30% mungkin ya, 20-30%. Jadi mereka harus menjawab sih sebenarnya, bukan kita gitu. Ya. Saya cuma bisa ngasih 115 karena mereka udah berani untuk trading saham yang penny stock seperti ini, dan they have to have a plan. Oke, baik. Tidak ada rebound kira-kira di level berapa nih Pak Belum Gema? saat ini, makanya saya perkirakan 115 itu akan menjadi support untuk sementara waktu. Turun terlebih dahulu ya. Baik, kita akan coba juga minta pandangan dan analisis dari Pak Gema terkait dengan IDX Channel Analysis Konsensus untuk hari ini pemirsa, Selasa 28 Februari 2017. Kita awali dari sektor farmasi, Pak Gema. Secara umum, secara bisnis performance, apa yang bisa kita nantikan dari sektor farmasi? Ini tadi ada KLBF, ada 6 rekomendasi buy dari 14 analis. Oke, yang perlu saya garis bawahi ini analisnya harus tahu dulu, analisnya outlooknya fundamental atau technical, kita nggak tahu karena metodenya berbeda. Tetapi dari kacamata saya ini pergerakan harga KLB Pharma masih sideways, jadi untuk buy kenaikan yang paling optimal nanti di 1680 karena di situ juga ada gap yang akan dicapai. Nah, kembali lagi tadi konsensusnya saya tidak tahu metodenya apa karena buy karena nilai intrinsic value dari valuasinya bisa berbeda kan. Tapi dari sudut pandang price action analysis
optimalnya paling jauh adalah 1700, tetapi Ya. untuk saat ini dia kena di 1525 akan slowing down ke 1450, 1480 baru naik lagi. Oke, itu dia untuk KLBF ya. Berikutnya. Kemudian berikutnya tadi kita juga sudah sampaikan ada Telkom. Telkom sideways belum buy untuk saat ini, setidaknya sampai minggu depan masih flat. Bearish juga tidak, tetapi akan makan waktu yang cukup lama sekali. Kalau secara long term dengan target kira-kira 3 tahun dari sekarang, Telkom masih buy. Oke, Telkom masih buy ya. Range-nya untuk Telkom Pak Gemma? Range untuk bulan ini sampai akhir bulan 3670 sampai 4000. 3670 sampai dengan 4000 ya. Tapi kalau berbicara mengenai sektor infrastruktur, Yes. kira-kira saham-saham apa saja yang direkomendasikan? Tahan dulu jawaban Anda, kita Oke. sapa terlebih dahulu, telepon kembali. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Gemma. Sore Dari Bu Erni ini. Bandung. Ya. Ya, Ibu Erni di Saya bawah. hafal saya suaranya. Silakan Ibu Erni pertanyaan Anda. Pak Gemma, Yes. saya mau beli Mcore. Baiknya di harga berapa Pak Mas trennya turun? Oke. Kenapa mau beli M-Core? Katanya kan ada suntikan dana dari apa? Dari Oke, dari sumber tertentu. Tetapi saya tidak tahu apakah suntikan dana itu akan disuntikin untuk naikin harga sahamnya. Kan belum tentu. Jadi, tapi kalau mau beli M-Core, sekarang sedang dalam partisipasi, mau tanya beli di mana. ya, Eh, trennya masih bagus nggak gitu? Oke. Ya harusnya masih ada peluang ke 400 ya. Dan Anda harus benar-benar buang ini saham di bawah 285. 285 kena buang ya. Baik. Mau beli sekarang nih harganya lagi merah, beli aja udah. Kalau memang yakin suntikan itu mau naik, saya kasih target atas 400, di bawah 285 forget buang semua, nggak apa-apa. Baik, Bu Erni, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda.